Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya di MHP Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa dalam keridhaan Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan mudah-mudahan perjumpaan ini menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudaraku sekalian untuk merenungi salah satu ayat dalam surat Al-Fatir, yaitu tepatnya surat Al-Fatir ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Quran surat Fatir ayat 32. Bapak Ibu saudaraku sekalian, di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang 3 klasifikasi atau 3 macam orang dalam menyikapi Al-Quran. Yang pertama, Allah sifati dengan dzalimun li nafsi. Yang kedua adalah muqtasid, dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah. Yang pertama, dzalimun li nafsi, maknanya apa? Dzalimun li nafsi adalah mendolimi dirinya sendiri. Artinya hamba Allah yang pertama ini adalah hamba Allah yang diberi karunia Allah berupa Al-Quran, baik itu hafalan Al-Quran maupun kemahiran dalam membaca Al-Quran. Tetapi kadangkala hamba yang satu ini melakukan perbuatan dolim berupa dosa atau kemaksiatan, tetapi dia masih berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya maupun menghafalnya. Sementara yang kedua adalah muqtasid, yaitu yang pertengahan. Artinya hamba Allah yang satu ini adalah terkadang dia berbuat dolim, terkadang dia berbuat taat, kadang taat, kadang maksiat. Jadi pertengahan. Jadi orang yang kedua ini termasuk orang yang diberi oleh Allah Al-Quran, baik berupa hafalan ataupun kemahiran dalam membaca Al-Quran, tetapi terkadang berbuat dolim, kadang pula berbuat taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah. Yang ketiga ini adalah hamba Allah yang sangat bersemangat dalam melakukan kebajikan, dan itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan golongan yang pertama dan yang kedua. Dari ayat ini kita jadi mengerti Bapak Ibu tentang 3 macam orang dalam menyikapi Al-Quran. Di dalam Tafsir Muyassar juz 1 halaman 438 dijelaskan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an kepada orang-orang yang Dia pilih. Yang pertama di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, yaitu dengan melakukan sebagian maksiat. Yang kedua ada yang pertengahan, yaitu mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat dan menjauhi larangan-larangan Allah saja. Sementara yang ketiga ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu mereka yang sungguh-sungguh dalam beramal soleh, baik fardunya maupun sunnahnya. Jadi dari 3 klasifikasi ini, mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira saat ini kita pada golongan yang keberapa? Golongan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Dan kita tentunya berharap menjadi hamba Allah yang berada di golongan yang ketiga, yaitu sabiqum bil khairat biidznillah, yaitu orang-orang yang bersemangat dalam berbuat kebajikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita upgrade diri kita masing-masing. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran serta mengamalkan isi Al-Quran, dan tentunya kita merenungi ayat-ayat Al-Quran itu agar kita semakin berkualitas keimanan kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ila suratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah